Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Pada video kali ini gue mau bahas saham BRIS secara analisa harga wajar berdasarkan laporan kuartal kedua tahun 2022. Kemudian nanti di-compare dengan analisa teknikal. Oke, kita langsung masuk dan gue disclaimer dulu. Video ini bersifat edukasi, informasi, bukan langsung rekomendasi, bukan ya. Jadi sama-sama kita pahami dan belajar. Jika teman-teman mau berkomentar terkait perhitungan harga wajar, punya masukan yang lebih bagus, silahkan tulis di komentar ya. Semoga nanti masukan-masukannya bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja kita lihat ya, net income dan revenue itu naik. Net income-nya naik 54% dan revenue-nya naik 2%-an. Dan biasa kalau teman-teman punya kendala dalam melihat laporan keuangan, ini di Stockbit udah simple ya. Udah semua rasio-rasio dan laporan keuangan itu udah lengkap. Kita masuk ke data-data yang udah gua kumpulkan. Gua menghitung di penutupan sesi pertama ya. Harganya di 1835. PI rasio 14,67, lumayan besar ya. Tapi kalau misalnya PI rasionya di bawah 10 itu cukup menarik. Tapi nanti kita lihat ya kenapa ini 14. Dividen juga kecil sih. EPS TTM dalam 12 bulan berjalan ya 89. Gue perlu sampaikan bahwa ROA terkait bank saham perbankan atau keuangan itu kecil ya dibandingkan dengan ROE-nya. ROE itu pasti tinggi. Jadi ini bagus dan net income-nya juga cukup lumayan bagus ya. PBV sekarang di 2,36 kali. Kalau gue bandingkan dengan ROE harusnya di 1,36, 1,38 dan book value di 644. Secara per kali PBP ini tidak termasuk under value, artinya dia kemahalan. Digambarkan juga harga wajar ROE Paris PBP juga emang di 889, artinya masih kemahalan. Metode Graham juga ngitung pakai EPS ya. EPS kali harga buku masih kemahalan ya. Kemudian ada harga wajar standar deviasi 3 tahun EPS. Nah, ini 13.000. Ini sebenarnya kurang gue suka pakai kurang suka ya kalau gue pakai, tapi ini banyak banyak data yang tidak rinci ya, tapi nggak apa-apa kita tulis aja. Dan PBB 3 tahunan itu pergerakannya di 2,43 kali. Jadi BRIS dalam 3 tahun terakhir dihargai oleh pasar tuh 2,4 kalinya harga buku. Kemudian PBB nanti kita bakal pakai ya, pakai harga buku yang kita hitung dari ekuitas. Jadi harga wajarnya itu 1566. Secara umum semuanya tidak ada yang menarik ya, harga wajarnya artinya kemahalan kecuali memang ada ini nih, ada si harga wajar per standar deviasi dengan EPS 3 tahun. Kalau kita hilangkan bagi 3, harganya di 1000. Artinya apa? Menurut perhitungan harga ini, ketika BRIS itu menembus harga 1000-an, itu sangat menarik gitu. Kenapa sangat menarik? Karena memang BRIS ini mencetak laba gitu. Labanya tinggi. Laba net income tinggi. 54% loh naiknya dari kuartal eh, tahun sebelumnya. Kemudian biasa kalau perbankan gue suka pakai min per. Nah, untuk standar deviasi min pernya itu harusnya di harga di 7.000. Ini optimis banget ya. Maksudnya tinggi banget harganya. Kalau pakai plus 1 itu di 14.000. Bahkan BBRI itu nggak segininya loh harganya sebenarnya. Kalau minus satunya itu di 400. Kenapa? Karena rentang nilai pernya itu jauh. Ya, ini standar deviasi min pernya aja 80 minnya. Plus satunya 156. Kemudian minus satunya di 47 gitu kan. Di 4,7. Jauh. Oke, kita lanjut pakai IPS ya. IPS gue udah kumpulkan gue ambil dari data 2018 ya. Dari 2018 tuh kenaikannya rata-rata 4%, tetapi
setelah merger ya, itu ekuitasnya naik. Jadi 360 persenan ya. Dan setelah merger di tahun 2022, ya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 1 itu naik 4% ya, 3,8 lah. Kemudian kuartal 2 naik di 2%. Dan rata-rata antara kuartal 1 dan kuartal 2 itu 3%. Gue gunakan untuk memproyeksikan ekuitas di kuartal 3 dan kuartal 4. Ya. Jadi ini berapa nih? Naik nih. Rata-ratanya sampai akhir tahun tuh naik. Nah, kalau kita perkirakan 2,94% ini dikali 4, itu naik 11%. Ya, sorry. Naik 11%. Ya, naik 11%. Diperkirakan 2022 itu ekuitasnya naik 11%. Itu lebih meningkat dibandingkan sebelum merger. Harga bukunya juga naik ya, karena memang ekuitasnya naik. Kalau ekuitas naik, tentunya laba bersih juga naik. Dan biasanya saham perbankan ya naik. Kalau selama itu nggak pandemi, nggak crash market, nggak ada bencana, ya naik gitu. Kondisi ekonomi negara juga bagus. Biasanya perbankan itu naik gitu. Dan gue pakai hitung harga wajar, PBP yang tadi gue udah kumpulkan ya. Standar deviasi plus 1, standar deviasi min 1 PBV-nya. Ya, dapat nih harganya. Kalau pakai plus 1, kalau misalkan pakai andai kata nih PBP-nya BRIS ini naik ke 3,9, itu harganya di 2.500. Kalau misalkan turun ke 2,43, itu harganya di 5.000. Ya, sorry ini. Dikali, nah ini. Nah, harganya di 1.500 gitu ya. Kalau misalkan di standar deviasi minus 1 itu harganya di 500. Nah, kalau menurut gua, menurut standar deviasinya harganya sekarang udah mahal ya gitu. Tunggulah sampai ke 1.500 atau 1.600-an. Nanti kita lihat pergerakan secara teknikal dan gua gabungkan nih rata-rata PER dan PBP-nya plus 1 standar deviasi PER PBP itu 8.000. Rata-rata PER dan PBP 4.000-an. Dan di minus 1 standar deviasi PER PBP itu di 500-an. Di overall harga sekarang emang kelihatan masih mahal, tetapi dengan proyeksi kenaikan yang minimalnya aja udah kelihatan di sini 3% ekuitasnya. Artinya mencatatkan laba bersih yang bagus terhadap ekuitas. Dan per tahunnya tuh 11%. Nah, jika memang diasumsikan, lu naruh duit aja gitu ya, di BRIS itu bisa naik nih 11% gitu. Nah, tapi dengan catatan jangka waktu yang membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang. Oke, langsung kita cek secara teknikal. Pergerakan secara teknikal dari tanggal, coba gue lihat ya, dari awal minggu kemarin ya, 2 minggu terakhir, itu banyak distribusinya. Kalau dilihat dari awal setahun yang lalu tepatnya memang cenderung BRIS itu downtrend. Nah, di bulan Juli kemarin downtrendnya terpatahkan. Sekarang menuju uptrend, tapi dengan syarat uptrendnya harus melewati, kalau misalkan lanjut uptrend itu harus melewati harga 1.700 gitu. Karena di antara 1.700 sampai 1.800 itu punya eh, resisten yang kuat, belum tertembus. Nah, jika itu memang masih bisa belum tertembus, kemungkinan polanya akan gini. Support naik, tidak mampu turun,
support, naik, tidak mampu, turun. Nah, kemungkinan ini kalau misalnya gagal nih, menembus resisten kuat di 1800 ya, 1700 sampai 1800, ini naik, kemungkinan turunnya lebih dalam, gitu. Ya, kemungkinan turunnya lebih dalam. Nah, gimana proyeksinya? Menurut gua, kalau emang secara jangka panjang bagus, tapi hati-hati, di sini ada gap yang masih kebuka. Nah, kalau misalkan gagal untuk menembus harga 1700 sampai 1800, itu penurunannya diproyeksikan sampai 1154. Kemungkinan mungkin break dulu, naik ya ke harga 1400-an kemudian nembus ke harga 700-an. Kenapa? Kenapa seperti itu? Lihat harga wajarnya di 500-an. Noh, 800, 1000, bahkan ini 1000 gitu ya. Kemudian ini aja 500 nih, 500. Jadi tunggu dulu lah kalau menurut gua sih. Tunggu dulu karena ini masih secara umum downtrend tapi sudah terpatahkan downtrend-nya, tapi uptrend-nya juga eee, belum terkonfirmasi gitu. Ini masih konsolidasi nih, mau naik apa mau turun gitu. Kalau nggak tembus 1800 ya berarti turun gitu. Oke, itu BRIS secara umum memang mahal, tetapi secara jangka panjang kemungkinan memang BRIS ini primadona karena apa? Holding dari beberapa bank syariah BUMN seperti itu ya. Dan mencatatkan laba, dividen juga bagi dividen gitu. Buat teman-teman, ini kalau mau perhitungan harga wajar ini silakan komen, like dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gua. Terima kasih.